masa Partai Persatuan Pembangunan P3 menuju DPR RI nyaris dipastikan kandas. Tinta hitam itu akan segera terkurak. Partai Ka'bah untuk pertama kalinya dalam sejarah gagal menempatkan kadernya duduk di kursi Senayan. Tak satupun gugatan sengketa Pileg DPR RI 2024 yang mereka layangkan ke MK dikabulkan mahkamah. Ketua DPP P3 Ahmad Badawi sempat mengaku terkejut saat partainya itu tak mencapai parliamentary threshold. Menurut Badawi, data internal mereka menunjukkan bahwa partai yang lahir dari fusi partai-partai Islam pada tahun 1973 itu berhasil lampaui ambang batas parlemen. Dalam gugatan mereka terhadap hasil Pileg DPR RI 2024 di 18 provinsi ke MK, P3 mengaklaim bahwa seharusnya mereka meraup 4,02% suara sah nasional. Namun, klaim hanyalah klaim. Hanya satu gugatan P3 yang dianggap MK layak masuk ke tahap pembuktian. Gugatan tersebut adalah terkait perolehan suara mereka di Dapil Jawa Tengah II. Namun pada Jumat 8 Juni 2024, MK memutuskan gugatan itu tak dapat diterima sebab dalilnya kabur. Otomatis, perolehan suara P3 tak berubah dengan hanya mengantongi 5.878.777 suara dari total 84 daerah pemilihan pada Pileg DPR RI 2024. P3 diketahui hanya meraup 3,87% suara, yang artinya kurang 0,12% dari ambang batas parlemen 4%. Salah satu faktor yang dianggap membuat P3 terlempar dari DPR adalah konflik internal yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Menurut Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro pada Jumat 22 Mei 2024 lalu mengungkap, konflik internal P3 dimulai saat mereka masih menjajaki peluang koalisi. Kala itu, Suharso Manoarfa yang menjabat sebagai ketum dicopot mendadak dan digantikan oleh Mardiono. Kemudian pada masa kampanye Pilpres 2024, sejumlah kader P3 menyatakan mendukung pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran. Padahal waktu itu P3 sudah menyatakan dukungan politik kepada paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Lebih lanjut, Agung mengungkap faktor dukungan politik kepada Ganjar Mahfud juga dianggap gagal mengerek efek elektoral untuk P3. Salah satu gugatan P3 meminta MK memberi kebijakan khusus agar 5 jutaan suara itu tetap dikonversi menjadi kursi. P3 beralasan jika tidak maka kursi yang seharusnya mereka dapatkan justru ke parpol yang tidak seideologi dengan para pemilih P3. Misalnya Nasdem, Golkar, dan PDIP. Dalil itu pun tidak dipertimbangkan mahkamah. Namun isu terbuangnya suara rakyat akibat ambang batas parlemen bukanlah bualan P3.